Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pengendalian yang merupakan mata kuliah dari pengantar bisnis dan manajemen dengan dosen pengampu yaitu Dr. Al-Fatih SM, SE, MSI. Kelompok kami terdiri dari Anggraini Dwi Rahmawati dengan NIM 21101120004. Selanjutnya ada Jelita Friska Elina dengan NIM 21101112006. Lalu ada Vera Agustin dengan NIM 21101112008. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Andini Widiawati dengan NIM 21101112029. Dan yang terakhir ada Fatia Rahma dengan NIM 21101112040. Pertama-tama, marilah kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pengendalian? Berikut akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Jelita Friska Elina. Pengertian pengendalian, teman-teman harus tahu dulu nih, pengendalian itu apa sih? Pengendalian merupakan proses mengawasi atau monitoring, membandingkan atau comparing, dan mengoreksi atau correcting kinerja. Nah, kalau mengawasi ini merupakan proses memastikan bahwa semua yang telah dikerjakan atau semua yang telah dilakukan itu sesuai dengan acuan. Tentunya acuan ini telah direncanakan sebelumnya. Kalau pengendalian efektif itu kayak gimana sih? Nah, pengendalian yang efektif ini yang dapat memastikan bahwa kegiatan telah dilakukan itu menghasilkan suatu pencapaian. Maka keefektifan pengendalian ini dapat ditentukan oleh bagaimana pengendalian dapat membantu para karyawan, para manajer untuk mencapai suatu tujuan. Setelah kita memahami tentang apa yang dimaksud oleh pengendalian, kita akan berlanjut untuk mengetahui apa saja tipe-tipe pengendalian. Berikut akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Fatia Rahma. Selanjutnya ada tipe-tipe pengendalian. Tipe yang pertama ada feed forward control. Tipe ini didesain untuk mengantisipasi masalah yang mungkin akan muncul dan langsung mengambil tindakan pencegahan. Misalnya, pemilihan supplier yang handal untuk menghindari rendahnya kualitas bahan baku. Tipe yang kedua ada concurrent control. Tipe ini memonitor kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga jika terjadi kesalahan, maka diperbaiki pada saat kegiatan itu berlangsung. Misalnya, mesin yang rusak pada saat proses produksi segera diperbaiki. Tipe yang terakhir yaitu ada feedback control. Tipe ini memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk membuat rencana masa depan yang lebih baik. Misalnya, respon positif atau negatif pelayan digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan masa depan. Wah, ternyata bermanfaat sekali ya. Ternyata ada 3 tipe pengendalian yang dapat dipilih oleh suatu perusahaan. Dan bisa memilih yang mana yang paling menguntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahap-tahap pengendalian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah itu ada tahap-tahap pengendalian. Di dalam tahap-tahap pengendalian ini memiliki 3 proses, yaitu yang pertama mengukur kinerja aktual, yang kedua yaitu membandingkan kinerja aktual dengan standarnya, yang ketiga yaitu mengambil tindakan manajerial. Kenapa 3 proses ini dilakukan? Karena untuk mengoreksi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan standar. Setelah itu ada tahap pertama yaitu pengukuran. Di dalam tahap pengukuran ini yang pertama yaitu ada observasi pribadi. Observasi pribadi itu merupakan metode atau cara penelitian yang berguna untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Di dalam observasi pribadi tersendiri memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu pertama, memperoleh pengetahuan pertama kali, kedua yaitu informasi tidak bersaing, ketiga yaitu ulasan yang intensif terhadap aktivitas kerja.
Setelah itu ada kerugiannya. Yang pertama, sasaran bias pribadi. Yang kedua, menghabiskan waktu. Ketiga, terlalu mencolok. Nah, yang kedua yaitu laporan statistik. Laporan statistik merupakan pemberitahuan yang berupa beberapa fisik dengan fakta yang di dalamnya beberapa angka dilengkapi dengan waktu, terdapat analisis juga, dan dapat mengevaluasi, dapat menjadi tafsiran, dan sebagainya. Di dalam laporan statistik pun memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yang pertama yaitu mudah dibayangkan, dan kedua yaitu efektif untuk menunjukkan hubungan. Dan kerugiannya yaitu memberi informasi yang terbatas dan mengabaikan faktor-faktor subjektif. Selanjutnya ada laporan lisan. Laporan lisan merupakan bentuk laporan yang disampaikan secara oral atau langsung. Dan bentuk dari laporan ini adalah suara atau bunyi yang terdengar, lalu bentuknya tidak tertulis dan tidak ada wujudnya atau bentuk fisiknya. Dan karena disampaikan secara langsung ini, laporan lisan memiliki keuntungan dan kerugiannya tersendiri. Untuk keuntungannya adalah cepat mendapatkan informasi dan memungkinkan umpan balik verbal maupun non-verbal. Untuk kerugiannya, informasi yang didapatkan menjadi tersaring dan informasi tidak dapat didokumentasikan. Lalu yang terakhir ada laporan tertulis. Laporan tertulis merupakan laporan yang disampaikan melalui tulisan sehingga bentuknya aksara dapat dibaca, terlihat, dan terdapat bentuk fisiknya. Adapun keuntungan dan kerugiannya juga. Untuk keuntungannya itu, laporan tertulis ini komprehensif atau informasinya itu bersifat luas dan lengkap. Lalu formal. Karena ini dibuat secara tertulis dan wujudnya tertulis, maka dikatakan laporan ini resmi. Lalu yang ketiga ada mudah untuk disimpan dan dilihat kembali karena ada bentuk fisiknya ini. Dan untuk kerugiannya sendiri adalah membutuhkan waktu lebih untuk menyiapkannya karena informasi yang ada harus diolah terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan membahas tahap kedua dari tahap pengendalian, yaitu perbandingan. Langkah perbandingan ini dilakukan untuk menentukan variasi antara kinerja aktual dan standar. Maksudnya, manajer akan membandingkan kinerja aktual yang terjadi di lapangan dengan standar yang sudah ditetapkan. Lalu masuk ke tahap ketiga, mengambil tindakan manajerial. Manajer dapat memilih dari 3 kemungkinan tindakan, yaitu tidak melakukan tindakan apa-apa, memperbaiki kinerja aktual, atau merevisi standar kinerja aktual. Nah, keputusan itu harus diambil oleh manajer dengan mengambil tindakan perbaikan segera, yaitu tindakan koreksi terhadap masalah saat itu juga, agar kinerja tetap kembali pada jalurnya. Setelah rekan-rekan saya telah menjelaskan materi sebelumnya, pada akhirnya saya dapat mengambil kesimpulan di sini bahwa manajer dalam mencapai tujuan itu dibutuhkan pengendalian. Pengendalian ini sendiri adalah proses mengawasi atau monitoring yang berarti memastikan bahwa semua berjalan dengan semestinya. Membandingkan atau comparing yang berarti proses membandingkan kinerja karyawan, dan mengoreksi atau correcting yang berarti melakukan tindakan pengukuran terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan atau tahap pengoreksian. Dalam hal ini, manajer harus mengevaluasi secara langsung untuk mengetahui kinerja karyawannya, karena hal ini sangat membantu untuk pencapaian tujuan perusahaan. Seperti yang telah rekan saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa ada 3 tipe pengendalian. Yang dapat saya simpulkan di sini, ada tipe feed forward control, adalah tipe pengendalian yang mengantisipasi masalah yang mungkin akan muncul dan mengambil tindakan pencegahan secepatnya. Pengendalian ini memastikan bahwa tujuan dan sumber daya yang tepat telah disediakan sebelum pekerjaan dimulai. Kunci dari pengendalian feed forward control ini adalah mengambil tindakan manajerial sebelum terjadinya masalah. Dengan begitu, masalah dapat dicegah dan bukan memperbaiki setelah timbulnya kerusakan. Misalnya, pada pemilihan supplier, sebelum kita membeli bahan baku, kita harus memilih supplier yang andal, yang dapat dipercaya, sehingga bahan baku yang akan kita beli merupakan bahan baku yang berkualitas tinggi, sehingga mencegah terjadinya pembelian bahan baku yang di bawah standar.
Selanjutnya ada tipe concurrent control. Pengendalian concurrent control berfokus pada apa yang terjadi selama proses kerja berlangsung. Pengendalian ini memonitor kegiatan yang sedang berlangsung. Jika terjadinya kesalahan, maka diperbaiki pada saat kegiatan itu berlangsung. Bentuk yang paling dikenal dari concurrent control adalah supervise atau langsung. Istilah lainnya adalah management by walking around atau MBWA, yaitu keberadaan manajer di daerah kerja berinteraksi langsung dengan para karyawan. Semua manajer dapat mengambil manfaat dari pengendalian concurrent karena pengendalian itu membantu mereka memperbaiki kesalahan sebelum lebih memakan biaya. Misalnya, bila ada mesin yang rusak, maka pengendalian concurrent control diperlukan agar mesin yang rusak tersebut tidak semakin parah dan malah mengeluarkan lebih banyak biaya jika tidak ditangani secara langsung. Yang ketiga ada feedback control. Dalam pengendalian feedback control ini dilakukan setelah kegiatan itu selesai. Pengendalian berfungsi memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk membuat rencana di masa depan agar menjadi lebih baik lagi. Pengendalian feedback control ini memiliki dua keunggulan. Yang pertama, feedback memberikan informasi yang berarti bagi manajer mengenai keefektifan usaha perencanaan yang mereka lakukan. Yang kedua, feedback dapat meningkatkan motivasi. Orang-orang ini mengetahui bagaimana kinerja mereka dan feedback memberikan informasi tersebut. Misalnya, kita menerima respon positif atau negatif dari pelanggan, di mana hal tersebut sangat baik untuk digunakan sebagai bahan koreksi atau rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Yang dapat disimpulkan selanjutnya ialah tahap-tahap pengendalian. Tahap-tahap pengendalian juga ada 3. Yang pertama, tahap pengukuran. Tahap ini dilakukan dengan cara observasi pribadi, laporan statistik, laporan lisan, dan juga laporan tertulis. Tahap yang kedua ialah tahap perbandingan. Dalam tahap ini akan menentukan variasi antara kinerja aktual dengan yang standar. Tahap yang ketiga ialah mengambil tindakan manajerial, yaitu manajer bisa mengambil kemungkinan yang akan dilakukannya atau tindakan yang akan terjadi, yaitu tidak melakukan apa-apa atau memperbaiki kinerja aktual, lalu bisa juga dapat merevisi standar yang ada. Manajer juga harus bisa mengoreksi kinerja aktual dengan cara mengambil tindakan perbaikan sesegera mungkin ataupun tindakan perbaikan dasar agar perusahaan tetap bisa sampai pada tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami berharap video kami dapat bermanfaat bagi orang banyak. Thanks for watching.